asumsi dari jasa penuntut umum. Padahal penasihat hukum tentunya paham atau pura-pura belum paham untuk menentukan uraian tersebut fakta atau asumsi adalah dengan terlebih dahulu mendengar keterangan-keterangan saksi-saksi atau melihat alat bukti lain yang dihadirkan di persidangan terlebih dahulu. Selanjutnya, masing-masing pihak dapat menilai apakah uraian dalam dakwaan tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian atau belum, sehingga terlalu prematur jika penasihat hukum menyatakan kalimat-kalimat yang terdapat dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum adalah sebuah asumsi atau imajinasi belaka. Selain itu, alasan-alasan keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut sudah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan terlebih dahulu dalam pembuktian di persidangan. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa tersebut tampak dengan jelas bahwa alasan-alasan tersebut cenderung berisikan pembelaan atau pledoi untuk diri terdakwa yang sudah disimpulkan secara setia oleh penasihat hukum terdakwa, sehingga alasan-alasan tersebut sangat tidak relevan untuk dijadikan alasan dalam mengemukakan keberatan atau eksepsi pada perkara akuo. Oleh karena untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu perbuatan material dilakukan oleh terdakwa atau tidak harus melalui proses pemeriksaan persidangan terlebih dahulu. Sedangkan kita semua paham bahwa persidangan perkara akuo belumlah sampai pada tahap pembuktian pokok perkara. Dengan demikian, sejatinya dari penasihat hukum terdakwa tersebut sudah keluar dari ruang lingkup pengajuan keberatan atau eksepsi sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Jikalau penasihat hukum dalam eksepsinya meminta agar penuntut umum tidak menggunakan alasan klasik yang menyatakan bahwa materi eksepsi sudah memasuki materi pokok perkara, justru menurut penuntut umum dalam kesempatan ini menyayangkan kenapa penasihat hukum tetap mengajukan eksepsi pada seharusnya mengetahui apa yang mereka uraikan dalam eksepsi tersebut adalah bagian dari materi perkara, sehingga terkesan menunggu waktu yang tidak sesuai dengan prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga proses persidangan menjadi tidak efektif karena perkara ini terkait dengan perkara ini mendamaikan yang tidak melakukan eksepsi dan langsung masuk dalam pemeriksaan pokok perkara. Bahkan seandainya pun uraian dakwaan dianggap tidak jelas dan tidak lengkap, hal tersebut juga tidak akan membuat surat dakwaan batal demi hukum. Hal ini sebagaimana yang sudah disebutkan Mahkamah Agung Indonesia nomor 36 K/1968 tanggal 23 Agustus 1969 yang menyatakan surat dakwaan yang tidak memuat uraian tentang fakta dan keadaan secara sempurna dan lengkap tidak mengakibatkan batalnya surat dakwaan. Lebih lanjut, di persidangan setelah pembacaan surat dakwaan, ketika yang hakim ketua majelis menanyakan kepada terdakwa tentang surat dakwaan, terdakwa secara tegas menjawab bahwa dia mengerti. Atas jawaban mengerti tersebut, itu artinya terdakwa telah memahami apa yang sedang didakwakan terhadap dirinya. Hal ini membuktikan bahwa surat dakwaan penuntut umum telah disusun secara jelas, yakni menguraikan penempatan uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan. Telah pula disusun secara cermat dan lengkap, yaitu syarat formal dan syarat materi di batang tubuh surat dakwaan sudah lengkap dan memuat semua unsur-unsur elemen yang tidak pidana yang didakwakan. Oleh karena itu, dari penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat dakwaan tidak dapat diterima dan surat dakwaan dapat dibatalkan sebagaimana yang dikemukakan dalam nota keberatan hanyalah alasan subjektif yang sudah memasuki materi pokok perkara yang akan dibuktikan di persidangan dan bukan termasuk dalam materi eksepsi. Dengan demikian, alasan keberatan penasihat hukum terdakwa yang mendalilkan surat dakwaan nomor 58-1.01.004/24/2004 tanggal 5 Juni 2024 atas nama terdakwa Rino Usman tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, sehingga dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau sudah tidak dinyatakan tidak dapat diterima adalah tidak berdasar. Oleh karenanya, alasan keberatan tersebut sudah sepatutnya ditolak atau sudah tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Majelis hakim yang mulia, penasihat hukum terdakwa yang kami hormati, serta pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami penuntut umum berkesimpulan bahwa surat dakwaan nomor 58-01.04/2024 tanggal 5 Juni 2024 atas nama terdakwa Rino Usman telah memenuhi syarat formil dan syarat materi sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 43 ayat 2 huruf A dan huruf B kuhap. Oleh karenanya, kami mohon kepada majelis hakim yang menghadiri pemeriksaan perkara ini berkenan memutuskan: 1. Menyatakan keberatan eksepsi penasihat hukum terdakwa Rino Usman ditolak atau tidak dapat diterima. 2. Menyatakan surat dakwaan nomor 58-01.04/2024 tanggal 5 Juni 2024 atas nama terdakwa Rino Usman telah memenuhi syarat formal dan syarat materi
sebagaimana disebutkan dalam pasal 143 ayat 2 huruf A dan huruf B KUHP. Dan surat dakwaan sah secara hukum untuk dijadikan sebagai dasar memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa Rahman Usman. Juga menyatakan sidang pemeriksaan perkara pidana dengan terdakwa Rahman Usman dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan penuntut umum. Demikian pendapat penuntut umum atas keberatan eksekutif dan penasihat hukum terdakwa Rahman Usman yang kami bacakan dan disampaikan pada persidangan hari ini Selasa tanggal 5 Juni 2024 di Pengadilan Negeri dan Peradilan Negeri Jakarta Pusat. Kiranya majelis hakim berkenan melakukan permohonan kami penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi di Tanah Air.